pada siang hari ini saya akan berbicara tentang peperangan rohani. Banyak orang Kristen tidak tahu bahwa keadaan kita di dunia ini, khususnya orang Kristen, itu sebenarnya lagi berperang. Kalau saudara nggak ngerti, saudara jadi orang Kristen, maka saudara tidak ada visi. Firman Tuhan ini adalah penuntun kita untuk kita menuju ke surga. Nah, kayak sebelum kita masuk surga, kita harus berperang. Kalau saudara baca di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ketiga, saya bacakan 2 Timotius 2 ayat yang ketiga. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Inilah posisi orang Kristen yang sesungguhnya. Komandan kita adalah Yesus. Kita adalah prajurit. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Jadi kalau kita menjadi orang Kristen itu nggak enak, saudara yang kekasih. Nggak enak-enak. Terima beres masuk surga. Tidak. Pada waktu saudara menjadi orang Kristen, pada waktu saudara menjadi anak Tuhan, maka saudara diangkat menjadi prajuritnya Tuhan. Bangga saudara yang kekasih. Kalau saudara menjadi prajuritnya Tuhan itu bangga. Tapi banyak orang Kristen tidak tahu bahwa mereka itu sebenarnya prajurit perang. Perang melawan siapa saudara yang kekasih? Kalau saudara baca di dalam 1 Petrus 5, saya bacakan saja 1 Petrus 5 ayat ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaung-ngaung dan mencari orang yang dapat ditelannya. Inilah musuh kita. Iblis. Iblis belum ada di neraka. Mereka masih ada di dunia ini. Saya ingatkan sekali lagi bahwa iblis belum dimasukkan ke neraka. Mereka masih di dunia ini. Mereka masih ingin mencari manusia yang ingin dibawa ke neraka. Saudara masih di bumi ini, iblis pun masih ada di bumi ini. Jadi kalau ada iblis, maka kita masih berperang melawan iblis. Firman Tuhan sangat luar biasa. Saya diajarkan firman Tuhan. Saya diajarkan hamba Tuhan untuk berperang melawan iblis. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaung-ngaung dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sadarlah, ternyata banyak orang Kristen yang gak sadar bahwa iblis masih ada di muka bumi ini dan ia ingin memakan orang-orang Kristen. Orang Kristen yang gak sadar pasti dimakan oleh iblis. Di situ dikatakan sadarlah dan berjagalah. Ini berjagalah seperti prajurit yang berperang. Kalau prajurit yang berperang, dia harus berjaga-jaga untuk menangkis serangan musuh. Jadi untuk masuk surga itu enggak seperti apa yang saudara bayangkan. Harus berjuang kata Tuhan. Kalau saudara baca di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-7, saya bacakan. Ini adalah orang yang berperang melawan iblis. Wahyu 2 ayat yang ke-7. Siapa bertelinga, hendaklah mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberikan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Jadi kalau saudara mau tinggal di Firdaus, nanti kalau saudara mati, kalau saudara ingin tinggal di Firdaus, di situ dikatakan, barang siapa yang menang, ia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Jadi untuk masuk ke Taman Firdaus, saudara harus menang. Maka di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ketiga, saudara menjadi orang Kristen harus
harus menjadi prajuritnya Tuhan. Kalau saudara baca di dalam di dalam Wahyu 2 sampai Wahyu ketiga, itu ada 7 jenis sidang jemaat. Ketujuh-tujuhnya harus menang. Di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-7, barang siapa yang menang, ia akan kuberikan dari pohon kehidupan. Di ayat yang ke-11, Wahyu 2 ayat yang ke-11, di situ dikatakan juga, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa yang menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Jadi kalau saudara ingin tidak menderita, saudara harus berperang. Barang siapa menang, menang berarti kan berperang, saudara. Kalau saudara nggak berperang, saudara nggak bisa menang. Di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-17, siapa yang bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa yang menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih dan sebagainya. Ini pun dikatakan dia harus menang. Kalau saudara baca di dalam Wahyu lagi, Wahyu 2 ayat yang ke-26, di situ dikatakan, kita kupas lagi. Wahyu 2 ayat 26, dan barang siapa menang, dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kuberikan kuasa atas bangsa-bangsa. Ini pun dikatakan menang. Di Wahyu 3 ayat yang ke-5, barang siapa yang menang, ia akan dikenakan pakaian putih, yang demikian aku tidak, dan seterusnya. Dan ini pun dikatakan barang siapa yang menang akan diberikan pakaian putih. Kalau saudara baca lagi di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-12, di situ dikatakan, barang siapa yang menang, ia akan kujadikan soko guru. Sangat luar biasa. Dibaca lagi di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-21, di situ dikatakan, barang siapa yang menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di tempat tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk sama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jadi mau nggak mau, senang nggak senang, kalau saudara ingin masuk ke dalam surga, saudara harus berperang. Jadi Wahyu 2 sampai Wahyu 3 itu ada kaitannya dengan 2 Timotius 2 ayat yang ketiga. Ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Jadi kalau saudara ingin masuk surga nanti, modal saudara bukan hanya percaya Yesus. Modal saudara adalah prajurit Tuhan. Kalau saudara ingin menjadi orang Kristen, saudara harus siap menjadi prajurit Kristus. Bagaimana caranya kita bisa melawan Tuhan, melawan iblis, kalau kita nggak ngerti firman Tuhan? Kalau saudara baca di dalam Efesus 6, saya bacakan Efesus 6 ayat yang ke-10 ya. Tunggu sebentar. Efesus 6 ayat yang ke-10. Saya bacakan. Bagaimana caranya supaya kita menjadi prajurit Tuhan? Sebelum kita menjadi prajurit Tuhan, kita harus dilatih terlebih dahulu. Banyak orang Kristen kalah dengan iblis karena dia tidak mengerti posisi dia itu sebagai apa. Sehingga banyak orang-orang Kristen yang setelah mati, mereka nggak bisa mendapatkan kerajaan surga. Karena apa? Karena dia kalah berperang melawan iblis. Mau nggak mau saya harus katakan ini. Kayak saya sebagai hamba Tuhan ingin mengajarkan saudara, supaya saudara menjadi prajurit perang yang Kristus. Jadi kalau saudara menjadi anak Tuhan, nggak enak-enak, saudara harus berjuang.
Kalau bapaknya berjuang, anaknya pun berjuang melawan iblis. Sebelum kita berjuang, kita harus belajar dulu firman Tuhan. Kita harus dibekali dulu dengan firman Tuhan, baru kita bisa berperang melawan iblis. Kalau saudara nggak dibekali firman Tuhan, saudara melawan iblis, maka saudara akan kalah. Orang yang menang masuk ke Firdaus. Orang yang menang akan duduk bersama Yesus di tahtanya. Ini sangat luar biasa. Ini saya ingin berbicara tentang perlengkapan senjata Allah. Di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10 saya katakan, perlengkapan rohani. Ya. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi saudara, sebagai orang Kristen, saudara harus diperlengkapi dengan senjatanya Allah. Kenapa? Karena kita ingin berperang melawan iblis. Inilah posisi orang Kristen yang sebenarnya. Mereka sedang berperang melawan penghulu-penghulu udara. Yang dilawan itu bukan sembarangan, saudara yang kekasih. Musuh orang Kristen itu iblis, saudara. Kalau saudara nggak ngerti firman Tuhan, saudara dimakan oleh iblis. Sekalipun saudara orang Kristen, kalau saudara tidak berperang, saudara kalah dengan iblis. Kalau saudara kalah dengan iblis, saudara nggak bisa masuk ke Firdaus. Saudara nggak bisa makan pohon kehidupan. Kan tadi Wahyu 2 ayat yang ke-7 di sana dikatakan barang siapa yang menang, ia akan mendapatkan pohon kehidupan yang ada di Firdaus. Kalau saudara nggak menang, saudara tidak bisa duduk bersama-sama Tuhan di tahtanya. Wahyu 3 ayat 21, barang siapa yang menang, ia akan kududukan bersama-samaku di tahtaku. Karena aku pun sudah menang. Jadi kalau Yesus sudah menang melawan iblis, saudara pun harus menang melawan iblis. Jadi orang Kristen itu nggak leha-leha. Dia harus berjuang. Dia harus berjuang seperti prajurit perang. Nah, pada siang hari ini saya ingin berbicara tentang bahayanya kalau kita nggak ngerti firman Tuhan. Saya ulangin lagi. Namanya posisinya orang Kristen di muka bumi ini. Itu posisinya adalah sedang berperang melawan iblis. Semua orang Kristen itu berperang, saudara yang kekasih. Banyak yang nggak ngerti. Sangkain dia kalau sudah jadi orang Kristen tinggal mati masuk surga. Enggak. Saudara sedang berperang melawan iblis. Karena saudara belum ada di surga. Kalau saudara sudah ada di surga, saudara nggak usah berperang lagi. Tetapi kan saudara masih ada di muka bumi. Iblis pun masih ada di muka bumi. Berarti saudara diperlengkapi senjata firman Tuhan untuk berperang melawan iblis. Kenapa Tuhan memberikan kita firman Tuhan? Kenapa Tuhan berikan kita Alkitab? Ada tujuannya. Supaya kita bisa melawan iblis. Tuhan berikan Alkitab ini supaya kita bisa melawan iblis. Pada waktu kita menang melawan iblis, kita mati. Kita duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang di sorga. Pada siang hari ini saya ingin berbicara tentang peperangan rohani. Saya 30 tahun melayani Tuhan. Saya sebagai prajuritnya Tuhan harus memberitakan Injil. Saya jarang memberitakan Injil di dalam gereja. Selama saya 30 tahun, saya khotbah di gereja itu paling gak 10 atau 12 kali. Bayangin saudara yang kekasih.
30 tahun menjadi hamba Tuhan. Khotbah di mimbar gereja paling gak 10 atau 12 kali. Saya jarang khotbah di gereja karena jarang orang yang mengundang saya. Saya penginjil, bukan gembala. Jadi jarang sekali khotbah di mimbar. Makanya saya buat YouTube ini. Kalau saya nggak bisa, jarang berkhotbah di dalam mimbar gereja, maka saya khotbah di YouTube ini. Supaya saudara pun mendengar apa isi dari firman Tuhan itu yang sesungguhnya. Saya kupas tentang kebenaran firman Tuhan. Ada 4 jenis hamba Tuhan yang dipakai iblis untuk menghancurkan orang-orang Kristen. Saya ingin katakan sekali lagi. Ada 4 jenis hamba Tuhan yang dipakai iblis untuk menghancurkan orang-orang Kristen. Untuk menggagalkan orang-orang Kristen masuk surga. Ya. Saya belak-belakan aja. Ada 4 jenis hamba Tuhan yang saudara harus hindari. Yaitu hamba Tuhan yang fasik. 1, hamba Tuhan yang fasik. Kalau saudara baca di dalam Mazmur pertama ayat pertama, janganlah engkau mengikuti nasihat orang fasik. Ini hamba Tuhan yang berbahaya. Dia dipakai iblis untuk menghancurkan orang-orang Kristen. Kalau saudara nggak ngerti firman Tuhan, maka saudara akan dihancurkan sama orang fasik yang dipakai iblis. Mazmur pertama ayat pertama, janganlah engkau mengikuti nasihat orang fasik. Kenapa kita tidak boleh mengikuti orang fasik? Kenapa orang-orang Kristen tidak boleh mengikuti orang fasik? Kalau saudara baca di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-20, di situ saya bacakan saja biar jelas. Mazmur 37 ayat yang ke-20. Ayo. Bentar lagi ya. Mazmur 37 ayat yang ke-20. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Saya ulangin lagi. Mazmur 37 ayat yang ke-20. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Nah, itu yang firman Tuhan katakan. Janganlah kamu mengikuti nasihat orang fasik. Kenapa tidak boleh mengikuti nasihat orang fasik? Karena orang fasik menuju kebinasaan. Jalan orang fasik menuju kebinasaan. Inilah hamba Tuhan, salah satu hamba Tuhan yang saudara harus hindari. Saudara orang Kristen, saudara harus mengerti firman Tuhan. Bahwa saudara berperang melawan iblis. Nah, iblis memakai hamba Tuhan yang fasik ini untuk menghancurkan orang Kristen. Supaya dia kalah berperang dan gagal masuk ke dalam kerajaan surga. Siapa sih orang fasik itu? Kalau saudara baca di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-53, saya bacakan saja. Mazmur 119 ayat yang ke-53. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Jadi, aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Ternyata orang fasik adalah orang yang tidak mengikuti hukum Taurat. Inilah ciri-ciri orang fasik. Orang fasik adalah orang yang dipakai iblis untuk menghancurkan orang-orang Kristen supaya gagal masuk surga. Salah satunya orang fasik ini, saudara yang kekasih, yang harus saudara hindari. Di akhir zaman ini, sudah terlalu banyak orang fasik menjadi
pemimpin agama, menjadi hamba Tuhan, tapi dia fasik. Apa benar orang yang tidak menjalankan hukum Taurat itu nggak masuk surga? Kalau saudara baca di dalam Matius 5 ayat yang ke-17, saya bacakan. Matius 5 ayat yang ke-17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Ini yang katakan Yesus. Komandan kita Yesus. Kita prajurit. Ingat tadi kan, komandan kita Kristus kan. Nah, komandan kita mengatakan hukum Taurat itu masih berlaku. Saya ulangin lagi di dalam Matius 5 ayat yang ke-17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya kepada mereka seorang yang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi di dalam kerajaan surga. Inilah yang dikatakan orang fasik. Orang fasik itu tidak mengajarkan hukum Taurat. Orang fasik tidak menjalankan hukum Taurat. Dan orang fasik tinggal di surga yang paling bawah. Kalau jalan orang fasik menuju kebinasaan. Matius 5 ayat 17 sampai 19. Hamba Tuhan yang tidak menjalankan hukum Taurat, hamba Tuhan yang tidak mengajarkan hukum Taurat di dalam gerejanya, maka hamba Tuhan itu tinggal di surga yang paling bawah. Yang katakan ini adalah Yesus yang punya surga. Jadi wajar, kata Tuhan, kalau saudara mengikuti nasihat orang fasik, maka saudara ikut binasa. Inilah salah satu hamba Tuhan yang dipakai iblis untuk menggagalkan orang-orang Kristen masuk surga. Kita dikatakan harus berperang melawan orang fasik, saudara yang kekasih. Di akhir zaman ini banyak kan hamba Tuhan yang meninggalkan hukum Taurat, hamba Tuhan yang tidak mau mengajarkan hukum Taurat, hamba Tuhan yang tidak mau mempraktekkan hukum Taurat. Di akhir zaman ini banyak, saudara yang kekasih. Berarti mereka sudah menjadi prajuritnya iblis untuk menyerang orang-orang Kristen yang gak ngerti firman Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, saya prajurit Tuhan, saya harus berperang melawan orang-orang fasik. Kalau saudara mendengar ayat ini, kalau saudara mendengar khotbah saya, pasti saudara kaget. Wah, ternyata banyak hamba Tuhan yang meninggalkan hukum Taurat. Dia itu fasik. Dan orang itu akan menuju kebinasaan. Salah satu hamba Tuhan yang dipakai iblis, yaitu hamba Tuhan yang fasik. Kedua, hamba Tuhan yang sesat. Ya, yang kedua, kan ada 4. Pertama, hamba Tuhan yang fasik dipakai iblis untuk menghancurkan rencana iblis. Kedua, hamba Tuhan yang sesat. Hamba Tuhan yang sesat ini juga ingin menggagalkan orang Kristen masuk surga. Kalau baca di dalam Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6 saya bacakan. Habakuk. Hosea 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah.
Karena mereka lah yang menolak pengajaran itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Sangat mengerikan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Allah itu siapa? Allah itu firman. Yohanes pertama ayat pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jelas. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Allah itu siapa? Allah itu di dalam Yohanes pertama ayat pertama. Allah itu firman. Umatku binasa karena tidak mengerti Alkitab. Kenapa umat Allah binasa? Karena tidak mengenal firman Tuhan. Nggak kenal Allah. Kenapa mereka tidak kenal Allah? Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa mereka binasa? Karena tidak mengenal Allah. Kenapa mereka tidak mengenal Allah? Ayat di atasnya, Hosea 4 ayat yang keempat. Hanya janganlah ada orang yang mengadu dan janganlah ada orang yang menegur, sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam-imam. Engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari. Juga nabi-nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama dengan engkau pada malam hari. Aku akan membinasakan ibumu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena tidak kenal Allah. Kenapa mereka binasa? Karena tidak mengenal Allah. Kenapa mereka tidak mengenal Allah? Karena imamnya dan nabinya sudah tergelincir, sehingga umat Tuhan tidak kenal Tuhan. Kalau hamba Tuhan sudah melanggar firman Tuhan, maka orang itu tidak dapat mengajar firman Tuhan dengan benar. Hamba Tuhan yang tergelincir, di situ dikatakan nabi dan imam sudah tergelincir, sudah keluar dari firman Tuhan. Orang yang meninggalkan hukum Taurat, itu berarti dia sudah tergelincir dari firman Tuhan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa umat Allah binasa? Karena tidak mengenal Allah. Kenapa umat Allah tidak kenal Tuhan? Karena hamba Tuhannya sudah tersesat. Saya kasih gambaran, saudara yang kekasih. Seandainya Tuhan itu A, ya, Tuhan itu A. Lalu hamba Tuhan mengajarkan kepada jemaatnya ngomongnya Tuhan itu B, ya kan? Suatu saat akan terjadi ujian, keluarlah soal itu. Tuhan itu apa? Maka jemaat itu pasti menjawab Tuhan itu B. Kenapa? Karena diajarnya salah. Padahal Tuhan itu A. Tapi diajarin Tuhan itu B. Sehingga umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Hamba Tuhan yang tidak mengerti firman Tuhan akan menyesatkan anak-anak Tuhan. Matius 22 ayat 29. Inilah hamba Tuhan yang sesat. Matius 22 ayat 29. Yesus menjawab kepada mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Jadi kalau hamba Tuhan tidak mengerti firman Tuhan, maka hamba Tuhan itu menyesatkan jemaatnya. Jadi ada dua nih saudara. Satu, hamba Tuhan yang fasik dan hamba Tuhan yang sesat. Hamba Tuhan yang sesat adalah hamba Tuhan yang tidak mengerti firman Tuhan. Tapi dia khotbah. Tapi dia ngajar. Apa benar ada hamba Tuhan yang gak ngerti firman Tuhan ngajar? Ada, sesat.
Sesat itu artinya nggak sampai tujuan. Arti bahasa tersesat itu nggak sampai tujuan. Saudara orang Kristen kan? Saudara orang Kristen itu kalau mati ingin masuk surga kan? Nah, ternyata pada waktu saudara mati nggak masuk surga, masuk neraka. Nah, itu yang dinamakan sesat. Tadinya tujuan mau masuk surga, tapi nggak sampai ke surga, ke neraka. Itu namanya sesat. Kenapa sesat? Karena diajar oleh hamba Tuhan yang sesat, yang nggak ngerti Alkitab. Contoh orang yang sesat ya saudara yang kekasih. Sudah apa? Sudah banyakkah orang hamba Tuhan yang sesat di muka bumi ini? Banyak contoh nih tentang orang sesat ya, yang nggak ngerti Alkitab. Kalau saudara baca di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-18 atau 19, di situ dikatakan, barang siapa yang menambahkan atau mengurangkan dari isi dari Alkitab ini, ia tidak akan mendapat bagian dari pohon kehidupan. Saya ulangin lagi, dalam Wahyu 22 ayat 18-19 di situ dikatakan, barang siapa yang menambahkan atau mengurangkan dari isi nubuat kitab ini, ia tidak akan mendapat dari pohon kehidupan. Jelas. Wahyu 22 ayat 18-19. Jadi kalau ada orang yang merubah, hamba Tuhan yang mengubah isi Alkitab ini, maka orang tersebut tidak akan masuk ke dalam Firdaus yang ada pohon kehidupan. Apakah sudah banyak orang hamba Tuhan yang mengajar yang merubah firman Tuhan? Udah banyak. Contoh di dalam Matius 3 ayat yang ke-16. Ya. Matius 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Pada waktu Yesus dibaptis, Yesus keluar dari air. Keluar dari air berarti dia tadinya di dalam keluar. Itu artinya baptisnya Yesus itu di Islam. Yesus baptis di Sungai Yordan. Ya kan? Berarti Yesus dibaptis dengan cara di Islam. Keluar dari air itu berarti dari dalam keluar. Berarti di Islam kan? Firman Tuhan mengatakan baptisnya dengan cara di Islam. Yesus contohnya. Sekarang saya tanya, apakah ada orang Kristen dibaptis dengan cara dipercik? Banyak. Ya, saya nggak usah sebutin gerejanya. Hamba Tuhan yang merubah isi dari Alkitab ini, pada waktu dia mati, dia tidak akan mendapat pohon kehidupan yang ada di Firdaus. Kalau ada hamba Tuhan yang merubah baptisnya dengan cara dipercik, padahal Alkitab mengatakan di Islam. Kalau ada hamba Tuhan yang membaptiskan dengan cara dipercik, berarti dia tidak mengerti firman Tuhan. Berapa banyak orang-orang Kristen yang dibaptis dengan dipercik? Sudah banyak. Bagaimana kalau orang dia yang dibaptis dipercik mati? Apakah dia masuk surga? Menurut firman Tuhan nggak masuk. Karena dia merubah isi dari kitab firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan Yesus dibaptis dengan cara di Islam. Dirubah dengan cara dipercik. Berarti dia melanggar Wahyu 22 ayat yang 18-19. Barang siapa yang menambahkan atau mengurangkan firman Tuhan, maka dia tidak akan mendapat makan dari pohon kehidupan yang ada di Firdaus. Inilah salah satu hamba Tuhan yang sesat. Nggak ngerti firman Tuhan, khotbah. Nggak ngerti firman Tuhan, baptisin orang. Inilah salah satu hamba Tuhan yang dipakai iblis.
untuk menggagalkan orang Kristen masuk surga. Dua, ya. Yang satu, hamba Tuhan yang fasik. Yang kedua, hamba Tuhan yang sesat. Yang ketiga, hamba Tuhan yang munafik. Ya. Hamba Tuhan yang munafik itu kita baca di dalam Matius 23. Matius 23 ayat yang ke-13. Matius 23 ayat 13. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Karena kamu menutupi pintu-pintu surga. Karena kamu menutupi pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu hai ahli Taurat, hai ahli Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedangkan kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu hai ahli Taurat, hai orang-orang Farisi, hai orang-orang yang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka. Kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Inilah orang munafik. Dia menutup pintu-pintu surga. Hamba Tuhan loh. Dia khotbah kemana-mana. Dia menobatkan orang. Tapi nggak dibawa ke surga, ke neraka. Munafik itu tukang tipu, namanya munafik itu, saudara yang kekasih. Jadi ada hamba Tuhan yang tukang tipu, menutup pintu surga. Matius 15. Kita baca lagi Matius 15 ayat yang ke-7. Hai kamu orang-orang munafik, benalah nubuat Yesaya tentang kamu. Jelas. Orang-orang munafik. Ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Ini orang munafik, saudara yang kekasih. Dia memuji nama Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Allah itu baik. Allah itu penyayang. Dia Allah, luar biasa dia memuji nama Tuhan. Tetapi di sini dikatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah, sedangkan ajaran mereka adalah perintah manusia. Jadi ajaran Tuhan gak diajarin sama jemaat. Dia ngajarin bukan ajaran dari Tuhan, ajaran dari diri sendiri. Itu orang munafik. Tuhan suruh menjalankan hukum Taurat, dia bilang gak usah hukum Taurat. Hukum Taurat perjanjian lama, sekarang perjanjian baru, gak perlu hukum Taurat. Ini yang dinamanya orang munafik. Firman Tuhan mengatakan suruh menjalankan hukum Taurat, dia katakan gak usah menjalankan hukum Taurat. Itu orang munafik. Ajarannya bukan ajaran Tuhan. Tuhan Yesus kan sudah mengatakan di Matius 5 ayat 17-19. Barang siapa yang menjalankan hukum Taurat, ia akan masuk surga yang paling atas. Ya kan? Yang tidak menjalankan hukum Taurat, masuk surga yang paling bawah. Surga yang paling bawah itu neraka. Surga yang paling atas adalah surga. Jadi orang yang munafik itu ngajarnya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan suruh ajari hukum Taurat. Gak usah, perjanjian lama itu. Inilah ciri-ciri orang munafik. Dia menutup pintu surga. Kalau saudara mengikuti ajaran orang munafik, tukang bohong, maka saudara gak bisa masuk surga. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. Barang siapa yang sudah mengenal dia, tetapi dia tidak menjalankan perintahnya,
ia disebut pendusta. Dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Kalau hamba Tuhan sudah ngerti firman Tuhan, tetapi dia tidak mempraktekkan firman Tuhan, maka dia disebut pendusta. Pendusta itu orang munafik. Ya kan? Ini dasarnya saya khotbah. Supaya saudara menjadi prajurit Tuhan, ngerti firman Tuhan. Sehingga saudara tidak dimakan oleh hamba-hamba Tuhan yang munafik. Munafik itu tukang tipu. Saya ulangi lagi saudara yang kekasih. Tukang bohong. Saya sering berkata tentang tukang bohong itu tentang acara kematian. Saya ulangi lagi. Apabila ada acara kematian, si Meli yang mati, maka orang-orang munafik tukang bohong itu mengatakan Meli sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Padahal dia belum lihat Meli sudah duduk di sebelah kanan Allah. Dia belum lihat. Tidak ada orang dapat melihat orang mati masuk surga. Nggak ada. Tapi dia katakan sudah masuk surga. Matius 20 ayat 23. Yesus berkata, aku tidak berhak memberikan engkau mati duduk sebelah kananku atau sebelah kiriku. Ini ciri-ciri orang yang munafik. Tukang bohong. Tadi orang fasik. Orang sesat. Orang munafik. Dan orang murtad. Murtad itu artinya melawan perintah Tuhan. Ibrani 6 ayat 4-6. Di situ dikatakan, orang-orang murtad itu sudah mengerti firman Tuhan. Sudah mengecap Roh Kudus. Sudah menerima ajaran yang baik dari Tuhan. Tetapi dia melawan perintah Tuhan. Itu namanya murtad. Murtad artinya tadinya menyembah Tuhan, sekarang menyembah iblis. Itu murtad. Tadinya mengikuti perintah Tuhan, sekarang mengikuti perintah iblis. Apakah ada hamba Tuhan yang mengikuti perintah iblis? Ada, kalau dia murtad. Inilah 4 jenis hamba Tuhan yang dipakai iblis untuk menggagalkan orang Kristen masuk surga. Satu, orang Kristen yang hamba Tuhan yang fasik, hamba Tuhan yang sesat, hamba Tuhan yang munafik, dan hamba Tuhan yang murtad. 4 hamba Tuhan ini yang dipakai iblis untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan. Di akhir zaman ini, gereja-gereja hampir semua sudah dikuasai oleh keempat jenis hamba Tuhan seperti ini. Sehingga kebenaran itu susah masuk ke dalam gereja. Ajaran yang benar itu sangat susah sekarang untuk masuk ke dalam gereja. Kalau saudara mendengar apa yang saya khotbahkan di siang hari ini, saudara akan kaget. Kalau saya teliti, saudara yang kekasih, banyak orang Kristen yang sudah mati, sudah mengikuti hamba Tuhan yang sesat. Baptis yang dipercik, baptis bukan di Islam, suruh jalankan hukum Taurat, mereka tidak mau menjalankan hukum Taurat. Sekarang saya tanya kepada saudara yang kekasih, orang Kristen kan sudah banyak yang mati ya saudara. Ya, banyak sekali orang Kristen yang sudah meninggal. Kalau mereka mengikuti ajaran yang tadi saya ceritakan, maka pada waktu dia orang Kristen itu mati, gak layak masuk surga. Firman Tuhan yang mengatakan, barang siapa yang meninggalkan hukum Torah, ia tidak layak masuk surga. Barang siapa yang tidak dibaptis dengan sesuai dengan firman Tuhan, tidak bisa masuk dalam Firdaus yang ada di pohon kehidupan itu. Sudah terlalu banyak orang-orang Kristen yang dibutakan oleh hamba-hamba Tuhan seperti ini. Saya prajurit Tuhan. Saya harus berperang. Saya nggak bisa berperang di gereja. Saya berperang di YouTube ini. Karena di gereja sudah banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai iblis. Mereka hanya memakai percaya saja masuk surga. Mujizat masih ada. Saudara perhatikan di dalam akhir zaman ini, gereja, hamba-hamba Tuhan yang diberitakan bukan firman Tuhan. Yang diberitakan hanya khayalan-khayalan. Saudara pasti masuk ke surga.
Darah Yesus menyembuhkan. Semua gombalan-gombalan itu diucapkan berulang-ulang kali di dalam gereja. Sehingga jemaat itu nggak ngerti firman Tuhan. Yang diberitakan hanya khayalan-khayalan. Bukan firman Tuhan yang diberitakan, tapi khayalan masuk surga. Kalau saudara menghayal, kalau saudara sakit menghayal mendapatkan mujizat, keburu mati saudara yang kekasih. Saya nggak kupas tentang mujizat hari ini. Saya kupas tentang berperang di dalam rohani. Kalau tentang mujizat suatu saat akan kupas lagi. Saudara, namanya orang Kristen, saudara itu sedang berperang melawan iblis. Kalau saudara nggak sadar saudara prajurit Tuhan, maka saudara dimakan sama iblis. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjagalah, lawanmu iblis berkeliling, hendak mencari orang yang dapat ditelannya. Itu artinya saudara mau ditelan iblis. Iblis pakai hamba Tuhan yang sesat, munafik, fasik, dan murtad untuk menelan saudara. Saya peringatkan kepada saudara yang namanya orang Kristen. Saudara belum 100% masuk surga. Saudara masih ada di dunia ini. 2 Timotius 2 ayat yang tadi ayat keberapa tadi? 2 Timotius 2 ayat yang 2 Timotius 2 ayat yang ketiga. Menderitalah sebagai prajurit Kristus. Saya nggak bisa khotbah di gereja. Saya khotbah di YouTube. Apa yang saya khotbahkan ini tidak akan diterima oleh hamba-hamba Tuhan yang munafik. Tidak akan diterima oleh hamba-hamba Tuhan yang tidak menjalankan hukum Taurat. Kalau saya khotbah di gereja itu tidak menjalankan hukum Taurat, maka gereja itu tidak akan menerima saya khotbah di gereja itu. Makanya saya khotbah di YouTube ini. Musuh kita adalah hamba Tuhan yang dipakai iblis. Saudara sebagai orang Kristen, saudara adalah prajurit Tuhan. Tinggalkan hamba Tuhan yang fasik. Tinggalkan hamba Tuhan yang munafik. Tinggalkan hamba Tuhan yang sesat. Tinggalkan hamba Tuhan yang murtad. Baru saudara bisa menjadi prajurit Tuhan. Selama saudara masih di dalam kekuasaan mereka, saudara nggak bisa jadi prajurit Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan ingin memperingatkan saudara sebagai orang Kristen. Saya juga Kristen. Kita sedang berjuang melawan orang fasik, orang sesat, orang munafik. Sedikit saya ingin katakan kepada saudara. Kalau saudara meninggal, saudara mengikuti orang fasik, saudara nggak masuk surga. Saudara hanya dikasih janji, saudara pasti masuk surga. Jangan mau senang khotbah yang khayalan. Firman Tuhan itu udah pasti benar. Kalau saudara kurang mengerti, saudara bisa hubungi saya. Mumpung saya masih hidup, mumpung saya masih sehat, saya masih berjuang untuk Tuhan. Saya berjuang untuk saudara. Ya. Orang Kristen itu sedang berperang melawan iblis. Saya berperang melawan hamba-hamba Tuhan yang melanggar firman Tuhan. Melawan hamba-hamba Tuhan yang tidak menjalankan hukum Taurat. Melawan hamba Tuhan yang khotbahnya nggak benar. Itu musuh Tuhan. Kalau hamba Tuhan hanya modal percaya saja masuk surga, mujizat masih ada, maka hamba Tuhan itu bukan dari Tuhan. Kalau hamba Tuhan dari Tuhan, maka dia akan mengajarkan firman Tuhan yang benar.
Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada siang hari ini. Kami ingin menjadi prajurit-Mu. Kiranya yang mendengar YouTube ini bisa sadar bahwa mereka sedang berada dalam kungkungan orang fasik, orang munafik, orang sesat, dan orang murtad. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka keberanian untuk keluar dari genggaman iblis. Berpuluh-puluh tahun mendengar firman Tuhan yang salah, sehingga mereka susah terlepas dari hamba Tuhan yang seperti ini. Tolong Tuhan, berikan mereka keberanian untuk keluar dari mulut singa. Saya sebagai hamba Tuhan, tolong Tuhan, berikan saya juga kekuatan, keberanian untuk memberitakan Injil yang benar, supaya anak-anak Tuhan tidak tersesat oleh hamba-hamba Tuhan yang dipakai iblis. Kiranya YouTube ini bermanfaat untuk orang yang mendengarnya. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.